Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kalian. Bapak ucapkan selamat, kalian telah naik ke kelas 9. Selamat bertemu dengan saya pada pelajaran PPKN. Di masa COVID-19 ini, pelajaran PPKN Bapak lakukan dengan sistem daring atau dengan sistem online. Pertemuan kali ini dalam bab 1 kita membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu kalian bisa baca sendiri di belakang Bapak. Materi inti yang akan kita bahas dalam bab 1 itu yang pertama, hakikat dan sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua, penerapan Pancasila dari masa ke masa yang dibagi menjadi 3 bagian. Masa Orde Lama, masa periode Orde Baru, dan masa periode Reformasi. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang hakikat dan sejarah perumusan Pancasila. Mari kita mulai. Pada saat perumusan Pancasila dilakukan dalam sidang BPUPKI yang pertama, yaitu yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Di dalam sidang itu muncul 3 tokoh pendiri bangsa yang mengusulkan tentang rumusan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan usulan pada tanggal 29 Mei yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh pendiri bangsa yang menyampaikan rumusan konsep dasar negara itu yang kedua adalah Mr. Supomo. Menyampaikan usulan tentang rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945 yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Tokoh yang ketiga itu adalah Insinyur Soekarno, menyampaikan usulan rumusan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dari Insinyur Soekarno terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa. Atas saran sahabatnya yang ahli bahasa, usulan tadi oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila, sehingga setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, sehingga disebut dengan panitia 9. Anggota panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Atta, Aam Maramis, Kyai Haji Wahid Hasim, Abdul Kahar Mujakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan yang terakhir Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil
berhasil merumuskan suatu piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi dari Piagam Jakarta itu yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita menuju pada penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dalam sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan suatu badan yang dikenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang dalam bahasa Jepangnya Dutkuritsu Sumbi Inkai. PPKI ini menjalankan 3 kali sidang. Tetapi pada kali ini kita akan membahas sidang yang pertama saja. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang yang pertama yang berhasil menetapkan yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan DRS Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, sebelum terbentuknya MPR, pekerjaan presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebelum penetapan Undang-Undang Dasar, sekelompok orang dari Indonesia Timur menghadap Muhammad Hatta, yaitu menginginkan perubahan di dalam Piagam Jakarta. Akhirnya dalam sidang PPKI menyetujui adanya perubahan. Hal ini demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perubahan penting di dalam Piagam Jakarta yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Dasar itu adalah sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta dengan menghilangkan kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pasal 6 Undang-Undang Dasar dengan menghilangkan kata yang beragama Islam sehingga menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian yang ketiga, pasal 29 dengan menghilangkan kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sehingga menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira itu dulu materi yang bisa Bapak sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat, dan bila ada pertanyaan bisa kita lakukan dengan cara tanya jawab ketika kita akan bertemu di dalam kelompok belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.